Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Kulaso SPD. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan di Universitas Negeri Semarang dengan nomor UKG 201502995351 dan dengan nomor induk mahasiswa 13021020147. Dan pada saat ini saya akan membawakan atau mempraktekkan konseling individu untuk memenuhi tugas uji kinerja dalam PPG dalam jabatan 2020. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Silakan Sofyan. Dari mana? Ini Bu habis nganterin tugas. Oh, oke. Mau duduk di mana nih? Di sebelah sini aja Bu. Oke, siap. Silakan duduk. Iya Bu, terima kasih. Ya, tugasnya harus manual tak? Iya. Terus tiba-tiba ingin ke BK, kenapa? Apa lihat BK-nya terbuka atau gimana nih? Ada sedikit masalah Bu ya. Oke. Butuh bantuan Ibu. Sepertinya kemarin saya lihat kamu ya, sama teman-teman berkegiatan kayak lagi ngerjain apa di sebelah situ, di sebelah ruang BK. Oh itu ini Bu, bikin kayak emang bikin taman. Oh, buat apa taman? Taman untuk kita tempat penyemayan dari Sabah Buana. Oh iya, kamu anak pecinta alam Mbak ya. Iya. Oke. Semoga tidak makin rungsep atau tidak makin jadi tidak ada nyamuk karena kan sudah kalian kelola sama teman-teman Sabah Buana ya. Oke lah, sukses untuk itu. Oke, tadi kamu bilang gimana? Ada masalah? Iya Bu, mau konsul sedikit. Oke. Gimana? Kan Apa yang dirasa dulu nih? saya rasa sih kayak kan kita sekarang masa pandemi lebih banyak di rumah tuh Bu ya. Nah, di rumah tuh saya suka sering banget ada masalah tuh sama orang tua, kayak sering iya. dimarahin gitu tuh Bu. Dimarahinnya tuh yang bagaimana? Maksudnya marah-marahnya tuh karena apa gitu? Kebanyakan sih gara-gara saya kalau bangun paginya telat tuh Bu. Oh, susah bangun pagi. Iya Bu, susah. Kebantuin orang tua mungkin gitu. Iya, soalnya kan udah terbiasa kayak gak ada sekolah tuh Bu. Jadinya keenakan tidur. Oke ya. Sufyan bilang tadi punya masalah dimarahin orang tua. Iya Bu. Karena tadi Sufyan bilang dimarahin orang tua karena memang bangunnya telat, karena sudah terbiasa sekolah dari rumah, jamnya juga disesuaikan dengan bapak ibu guru ya. Jadi akhirnya kebablasan tidur. Iya. Seperti itu. Oke. Terus menurut Sofyan, kemarahan orang tua itu wajar apa tidak? Menurut saya memang ada, cuman kayak emang Supiannya tuh kayak ke bawah-bawah suasana libur tuh Bu, kalau di rumah tuh Bu. Kan kalau libur Supian suka tidur terus gitu. Jadi nggak pengen ngapa-ngapain gitu. Iya Bu. Tapi masa perasaannya pengen libur terus gitu kan, ada tugas juga kan? Iya sih Bu, tugas ada kayak kan kalau di sekolah kayak kita tidak punya waktu untuk tidur tuh Bu. Kalau di rumah misalkan ada tugas 3 itu udah diselesaikan semua. Kan kita bingung mau ngapain, jadi Sufyan biasanya langsung tidur gitu. Kalau kamu karena menurut Sufyan sudah menyelesaikan tugas sekolah, akhirnya ya udahlah tidur aja gitu, tanpa menghiraukan kegiatan atau pekerjaan yang ada di rumah. Di rumah ada siapa saja? Ada ibu, bapak juga ada di rumah, kan di rumah kan, ada adik-adik, udah sih Bu. Adiknya ada berapa? Adiknya ada 2. Masih kecil-kecil? Iya. Oke, jadi Sufyan anak paling besar nih? Iya. Oke. Tadi Sufyan bilang seperti itu ya. Terus menurut Sufyan, apa ya yang menjadikan ibu Sufyan jadi kesel akhirnya marah ke Sufyan itu apa ya? Ya paling ini Bu, kalau adik Sufyannya rewel, terus ibunya ada
kerjaan dan Supiannya lagi tidur biasanya kayak gitu. Gitu. Terus selama ini pernah nggak kayak Sufyan apa sih selain kebawa seperti masih liburan nih karena kita nggak berangkat sekolah akhirnya males, kan kita di rumah sudah sekolah dari rumah udah berapa bulan coba? 7 bulan lebih. 7 bulan lebih. Secara otomatis kan seharusnya Sofyan apa? Terusnya udah terbiasa. Sudah terbiasa bahwa ini bukan libur gitu ya. Iya. Ini sekolah tapi di rumah. Sedangkan Sufyan merasa ya udahlah karena kalau sekolah udah ngerjain tugas ya udah nggak ada lagi. Beda dengan kalau sekolah biasa berangkat dari jam berapa sampai jam berapa. Oke. Ibu sambil nulis ya biar nanti ibu nggak lupa. Oke, lalu apa lagi yang dirasakan? Kadang kayak beda tuh Bu sama sekolah biasa, kayak kadang kalau gak ngerti tuh kayak udahlah gak ngerti mau gimana lagi, nggak kayak kan kalau sekolah biasa saya kalau gak ngerti kayak nanya ke teman berusaha. Kalau di rumah saya kalau gak ngerti ya udahlah gak ngerti, udah kita nyari pelajaran lain yang mudah dimengerti gitu. Oke, jadi akhirnya apa kalau kayak gitu? Akhirnya kayak udah lepas gitu tuh Bu sama pelajaran yang tidak dimengerti. gitu. Oke. Jadi Sufyan Berdampak apa kalau kayak gitu? berdampak ya kayak kalau misalkan kalau ulangan ada pelajaran itu ya ini gimana ya waktu itu gak ngerti, kayak udah ngasal tuh ngisinya gitu. Oke. Jadi tidak berusaha untuk kayak seperti di sekolah kan yang nggak ngerti tanya sama temennya yang kira-kira mengerti di bidang itu atau di pelajaran itu kan. Tapi kalau sekarang karena pandemi mau nanya sama siapa gitu ya. Tapi pernah nggak punya solusi? Oke lah, punya keinginan atau pemikiran bahwa ya kan saya juga bisa bertanya lewat handphone atau bertanya di grup, pernah kepikiran kayak gitu nggak? Berpikiran kayak gitu sih pernah, bahkan pernah nyoba, cuman kayak jarang tuh Bu ada tanggapan kayak ngejelasin gitu, jarang. Cuman paling kayak cuma ngejelasin singkat tuh Bu, dan saya masih belum ngerti gitu. Oke. Iya. Jadi masalahnya itu Sufyan lebih enak, lebih memahami tugas-tugas itu ketika memang secara langsung diberitahunya, tidak lewat handphone ataupun disuruh kayak itu lihat materi ini di sini itu pasti sudah ada jawabannya misalnya kayak gitu. Itu agak menyusahkan Sufyan untuk mengerti satu hal ya. Iya. Oke. Terus apa lagi yang dirasakan lagi? Tadi kan sudah trouble dengan ibu, dimarahin terus di rumah. Terus karena pandemi, jadi Sufyan merasa tidak punya rasa, aduh saya harus bisa ini nih. Jadi usaha untuk belajarnya itu kurang. Ada lagi nggak yang tadi menyangkut kayak yang kata Sufyan tadi tugas tuh Bu, jadi kayak menyangkut ke semangat belajarnya juga kayak menurun tuh Bu. Oke, Kayak kan dulu mah kalau sekolah misalkan tuh abis sekolah tuh kayak kita mau pelajari hal baru lagi gitu. Kalau sekarang mah kayak kalau ada tugas kerjain, pelajarin tugas itu, kalau gak ada tugas ya udah. Oke. Sekarang kayak gitu. Iya, oke. Kira-kira Ibu simpulkan dulu nih dua permasalahan Sufyan. Kita kan nggak bisa pengen semuanya diselesaikan, karena Ibu hanya membantu Sufyan untuk Sufyan sendiri menentukan dan mencari solusi sendiri. Ibu hanya membantu. Oke, dari dua permasalahan yang tadi Sufyan katakan ke Ibu, kira-kira yang benar-benar urgent, yang benar-benar pengen Sufyan tuntaskan itu yang mana di antara dua itu? Masalah belajarkah atau masalah apa tadi tidak nyaman di rumah karena dimarahin atau karena Sufyannya juga memang malas di rumah kayak gitu, jadi tidur terus? Yang kedua sih Bu, Yang masalah kayak, belajar ya. Iya, kayak gimana ya, beda banget sama yang pas masih berangkat mah kayak Sufyan tuh ngerasa rajin tuh Bu. Jadi sekarang nggak ada motivasi ya? Iya. Oke. Kita akan konsentrasi
di topik di permasalahan Sufyan yang tadi Sufyan lontarkan ke ibu, bahwa kayaknya motivasi belajar saya selama PJJ atau pembelajaran jarak jauh ini menurun sekali gitu ya. Oke, ketika motivasinya menurun, yang Sufyan rasakan dampaknya apa ini? Dampaknya kayak kemarin kan ada PTS ya, lumayan menurun nilainya. Oke, banyak, maksudnya dari yang semester berarti berapa? Semester 4 kemarin itu jauh ya? Iya. Oke, terus apa lagi? Terus kayak sekarang mah kayak belajar tuh kayak cepat ini tuh cepat ngantuk ya, lelah. Pas dulu mah kayak mau belajar segimanapun kayak semangat banget belajar tuh, kayak kecanduan tuh bukan dulu. Sekarang kayak emang udah nurun, nggak tahu karena kenapa gitu. Emang karena PJJ juga kayaknya. Terus selain itu apa lagi? Selain itu udah dampaknya, maksudnya untuk Sufyan sendiri, penurunan motivasi belajar ini tuh jadi apa yang Sufyan rasakan gitu? Kan tadi Sufyan katakan bahwa hasil dari ujian-ujian menurun, terus tidak adanya semangat untuk cari tahu nih ketika pelajaran ini kok susah banget gitu. Terus tadi juga kok merasa Sufyan tuh nggak punya semangat untuk benar-benar, dulunya tuh kayak kecanduan belajar, tapi kok kenapa sekarang kok nggak seperti itu ya? Oke, kita bahas satu-satu. Selama ini yang Sufyan lakukan kegiatannya itu apa saja selama PJJ di rumah? PJJ kalau pagi kan ada tugas tuh Sufyan langsung kerjain. Misalkan tugas sekolah sampai jam 12, Sufyan jam 10 juga udah selesai tugas. Udah selesai kan jam 10 sampai jam 11 tuh kayak ngapain ya? Kan udah semua, suka bingung mau ngapain, jadi ya paling nonton TV ya. Kalau kata nonton TV tadi tidur, nanti dimarahin sama orang tua. Oke, iya dampaknya ke sana. Iya. Kan ini ya, kalau ibu lihat, kan Sufyan tuh sebenarnya rajin ya. Udah bagus nih. Deadline-nya jam 12, jam 10 sudah selesai. Itu nggak banyak nih orang-orang yang kayak gini, orang-orang yang mendahulukan tugas. Tapi kayaknya menurut Sufyan ada kesalahan ya. Iya. Maksudnya ada kesalahannya itu, nah habis ini saya mau ngapain? Toh tugasnya udah selesai. Ada nggak kepikiran Sufyan untuk kayak mereview lagi atau mempelajari lagi pelajaran-pelajaran untuk hari berikutnya, atau tugas-tugas yang sudah dikerjakan nilainya berapa kok bisa seperti itu, ada nggak? Nah itu sih bermasalahnya, kayak gimana? Kenapa sekarang tidak ada kepikiran kayak gitu Bu? Iya, coba kita nuntut ya. Iya. Kenapa kok nggak punya keinginan untuk mereview pertama? Itu kemana, maksudnya kok bisa ya Sufyan yang tadinya seneng banget belajar, ketika pandemi ini kok kayak males banget gitu. Ya udah, yang penting tugasnya dikumpulkan dan tidak direview lagi. Kira-kira yang Sufyan rasa aja, kenapa kok bisa begitu? Kan pasti kita tahu lah, ya udahlah yang penting udah dikerjain, nilainya segini ya udahlah. Tapi kenapa tidak punya motivasi untuk Sufyan sendiri mereview tugasnya? Kalau dulu mah kayak motivasi tuh kayak mikirnya tuh, ini pelajarannya seru, gini gitu. Si guru ibu bapak gurunya ngejelasinnya asik. Jadi kita tuh kayak semangat. Kita mau mempelajari sengerti-ngertinya gitu Bu. Kalau sekarang kan si ibu bapak guru tuh paling kirim video materi kayak ya yang ngerti, yang penting kita ngisi sesuai kayak contoh gitu. Oke. Sekarang ibu nangkep. Jadi cara belajar Sufyan itu tidak bisa secara secara visual, tapi cara belajar Sufyan itu secara konvensional. Jadi Sufyan itu senangnya secara langsung melihat bapak ibu guru menjelaskan, lalu memberikan tugas dan latihan-latihan soal dengan
melihat cara Bapak Ibu guru menjelaskan, materi-materi yang dijelaskan, akhirnya menumbuhkan, kok bisa ya seperti itu. Iya, Bu. Akhirnya kamu semangat Iya. gitu. Oke. Kayak Ibu penasaran tuh Bu, supaya nantinya kalau ngejelasin langsung mah kayak misalkan kimia Bu Yuyu ngejelasin gini, supaya baru tahu materi tentang ini, jadi "Ih, kok ibunya hebat ya, saya mau kayak Bu Yuyu lah gitu." Oh Kayak iya, gitu. jadi menginspirasi. Iya. Oke. Gitu, kira-kira. Terus kalau kayak gitu kan berarti Sufyan udah tahu ya kenapa kok setelah PJJ dan sebelum PJJ perubahannya drastis. Tadi kan kita sudah bahas kalau PJJ kan cuma ngirim video, ngirim materi, tidak ada wujud langsung untuk memotivasi Sufyan bisa mau untuk mengerti pelajaran itu. Ya nggak? Iya. Kalau dulu kan Sufyan tahu hal baru terus dijelaskan oleh Bapak Ibu guru, akhirnya Sufyan merasa, wah aku harus bisa, aku harus tahu juga, akhirnya tertantang. Oke. Berarti kan Sufyan sudah tahu dong masalahnya di mana. Iya. Oke, udah tahu ya masalahnya apa coba? Tadi jadi masalahnya saya tuh lebih suka belajar langsung karena saya akan tertantang jika ada guru menjelaskan hal yang saya tidak tahu. Oke, luar biasa. Itu yang tadi Ibu juga pengen ungkapkan. Tapi Sufyan sendiri bisa mengungkapkan itu. Oke, kita sudah punya garis merahnya. Ternyata permasalahannya ada pada tipe belajarnya Sufyan. Oke. Kan sekolah memberi fasilitas Sufyan. Seperti ketika kamu ingin bertemu dengan Bapak Ibu guru secara langsung, itu diperbolehkan dengan tatanan protokol kesehatan yang memang harus kamu lakukan. Kan gitu ya pertama. Kedua, kamu bisa juga bertemu dengan Bapak Ibu guru ketika memang ada kesulitan mata pelajaran yang memang kamu tidak bisa sama sekali. Tahu nggak Sufyan tentang itu? Tentang anak-anak boleh ketemu Bapak Ibu guru dengan syarat satu protokol kesehatan diikuti. Kedua, memang ada materi-materi yang tidak bisa atau tidak dimengerti kalau lewat video atau lewat bahan ajar. Kamu boleh loh ketemu. Dan ketiga adalah kamu ditunjuk oleh teman-teman untuk mewakili teman-teman, bisa langsung diajari oleh Bapak Ibu guru. Pernah dengar nggak? Pernah dengar itu, cuman kayak sebenarnya belum berani. Oke, belum berani ya. Iya. Kenapa belum berani? Kayak Segen. Iya, Bu, segen. Oke. Padahal kan Bapak Ibu guru juga melayani dengan baik kan? Iya sih, Bu. Apa yang ditakutin? Coba coba ngomong bayangin tuh kayak sendiri gitu dijelasin. Ketemu gitu. Oke. Bu. Tapi kan Sufyan lebih suka begitu kan? Lebih suka secara langsung. Iya, Bu. Gimana tadi Sufyan mengatakan dampak buruk, bukan dampaknya adalah penurunan prestasi dan segala macam. Sudah tahu masalahnya dari mana ya enggak? Masalahnya adalah tipikal belajar Sufyan. Terus tadi Sufyan udah Ibu kasih link bahwa kita boleh loh, dan Sufyan tahu kan kalau kamu boleh ketemu langsung dengan Bapak Ibu guru. Menanyakan tuh boleh. Nah, masalahnya pada keberanian. Ya. Yang paling ditakutkan apa? Kok sampai nggak berani? Kayak sebenarnya tuh udah mau bayangin gimana nanti kalau saya nggak ngerti terus ke sekolah cuman kayak muridnya cuman saya tuh sendiri. Oke. Iya. Kan padahal satu kelas 2 orang juga boleh ngajak teman. Boleh ya, Bu? Iya boleh. Nanti misalnya gini aja, nanti misalnya Sufyan itu ada beberapa mata pelajaran yang memang Sufyan susah nih. Iya. Hubungi aja wali kelas, kalau enggak ke gurunya, Bu, saya kok menurun banget ya mata pelajaran Ibu. Saya pengen pengen tanya di sub-sub ini, saya pengen belajar langsung sama Ibu, apakah diperbolehkan? Kayak gitu. Ngomong aja nggak apa-apa. Kan itu belum, kalau tadi Sufyan merasa ketakutan, itu kan belum terjadi. Nggak akan mungkin Bapak Ibu guru,
kayak gitu aja nggak bisa, masa kamu nggak bisa? Pasti menuntut dengan baik lah. Oke ya, jadi harusnya kan gini, kamu kan udah tahu tadi. Terus menurut Sufyan, apa yang bisa Sufyan lakukan nih untuk hal itu? Untuk mengisi waktu yang luang agar tidak lari ke serba tidur gitu loh. Memang tidur tuh perlu Sufyan, tapi kan ada waktunya, ada batas waktu. Maksudnya seberapa lama kamu tidur ya gitu kan? Itu kan ada ininya. Menurut Sufyan apa nih yang bisa dilakukan? Ya, menurut Sufyan ya tadi menambah kegiatannya apa ya? Sufyan juga kebetulan punya kebun tuh. Oh, ada kebun. Ada kebun di lumayan dekat sama rumah. Sebenarnya bisa sih Bu, bisa supaya nahan ngantuk sedikit. Ya walaupun berat nantinya, tapi supaya juga tadinya apa sebelum ini mah sebelum pandemi sama aja sih suka ngantuk tuh kalau di sekolah. Cuma kan supaya tadinya sering ngopi kalau pagi, dan sekarang udah gak ngopi lagi, gak boleh sama orang tua. Ada imbas kopi itu tak? Maksudnya efeknya udah kena tak? Udah kena, kayak sering sakit perut tuh. Lambung. Iya, lambung. Asam lambung naik. Jadinya sama orang tua gak boleh ngopi, dan efek dari gak boleh ngopi itu tadi ngantuk lagi. Oh, jadi memang mungkin ya memang ada ya orang yang mudah ngantuk, orang yang gak sulit untuk ngantuk gitu. Mungkin Sufyan memang diberikan kelebihan sama Allah, memang udah ngantuk gitu kan. Cuman kan bagaimana caranya kita menjadikan itu tidak menjadi kelemahan. Kan kayak cepet ngantuk itu kan kita bisa jadikan kelebihan, kita bisa jadikan kelemahan kan. Kalau sekarang ini kan kalau dilihat dari masalah yang Sufyan jelaskan, bahwa ini menjadikan satu kekurangan untuk Sufyan. Jadi males review tugas-tugas yang sudah ada, jadi akhirnya nggak direview, nggak dipelajarin lagi, akhirnya nilainya seadanya, ya nggak. Terus jadinya pernah marah sama ibu karena nggak bantuin kayak ngasuh adik, ataupun memang karena anak pertama kayak nyapu atau segala macam lah. Jadi itu kan berimbas ya. Ayo coba kita cari solusi agar waktu Sufyan itu lebih bermanfaat seperti sebelum pandemi. Kan sebenarnya ini sama aja ya. Cuma perbedaannya adalah kita memang tidak boleh banyak aktivitas di luar, apalagi sekolah. Cuma ketika memang ada urgent, ada sesuatu yang mendesak dan itu memang diperlukan Sufyan untuk aku harus benar-benar tahu nih mata pelajaran ini tuh bagaimana, kan tetap diperbolehkan dengan syarat-syarat yang tadi disebutkan. Ya. Jadi sebenarnya menurut Sufyan masalah-masalah itu ada solusinya enggak? Ada Bu. Tergantung apa? Tergantung kayak Sufyannya mau enggak, kayak mau enggak bergerak gitu Bu. Nah gitu kan? Iya Bu. Sufyan tahu kan berarti? Iya. The best banget. Ibu senang kalau ketemu sama anak-anak yang punya semangat, tahu apa, kok kayaknya saya sudah salah nih, kayaknya saya sudah melenceng nih, dan kamu tahu sebenarnya saya bisa meminimalisir masalah ini tuh sebenarnya saya bisa. Tinggal apa coba tadi? Tinggal Sufyannya mau bergerak apa enggak? Iya, jangan kayak sebenarnya kayak kegiatan tuh ada kalau kita cari tuh Bu, jangan kayak diem. Nah itu tahu. Oke, mencari kegiatannya memang positif ya. Oke, taruhlah kita kan memang nggak boleh ke tempat ramai kayak berkumpul dengan orang banyak, tapi kan ketika kamu kan punya maksudnya teman organisasi atau teman satu kelas yang rumahnya berdekatan, itu kan kayak kamu juga bisa membuat kegiatan atau belajar bersama ya, dengan syarat-syarat memang daerah rumah kamu itu aman dari area kayak emang hijau atau bahkan biru sekalian, jadi aman lah untuk berkumpul gitu. Cuman kalau memang daerahnya merah ya itu nggak boleh lah ya.
Nah, dari situ Sufyan bisa tuh. Tadi kan Sufyan bilang sebenarnya kalau saya mau cari ada sih Bu kegiatan. Berarti trouble-nya Sufyan nggak mau kayak melakukan kegiatan. Nah kan, berarti trouble-nya di situ. Kegiatannya mah ada. Iya. Oke. Kenapa Sufyan nggak mau melakukan kegiatannya? Kayak emang masih merasa asing tuh, kayak kan dulu mah kegiatan tuh saya jujur aja saya kayak kalau main tuh nggak di desa tuh Bu, kayak kesini dulu Nggak di desa situ lah ya. Iya. Jadi nggak terlalu hafal karakter desa lah ya. Iya. Oke. Nah kan sekarang mah kayak banyak yang di lockdown dan nggak boleh kemana-mana, jadi kayak mau ngapain ya, udah kayak masih belum terbiasa lah Bu, walaupun udah lama nggak tahu kenapa. Oke, jadi karena biasanya misalnya main ke desa Pabedilan, karena Pabedilannya lockdown, mau main kemana lagi? Celedugnya lockdown, dan mau main kemana lagi? Akhirnya di rumah boring, ngantuk, tidur. Oke lah, saya paham. Oke, berarti Sufyan mau nggak mau harus mengetahui karakteristik tempat tinggal Sufyan loh. Punya potensi apa, Sufyan bisa melakukan kegiatan apa di sana, ya nggak? Coba kita cari kegiatan yang kita cari solusi agar Sufyan merasa pandemi dan tidak pandemi ini tidak menghalangkan bahwa Sufyan itu bisa kembali bersemangat untuk belajar, ya. Contoh tadi bisa menghubungi bapak ibu guru, bisa juga ngajak teman untuk berdiskusi, ya enggak? Tadi kan Sufyan mengatakan gitu ya. Menurut Sufyan apa saja nih? Ayo kita akan tulis biar ini nanti menjadi, kalau enggak Sufyan yang tulis sendiri biar nanti ini menjadi satu pengingat untuk Sufyan bahwa untuk memanfaatkan waktu yang luang ini, yang menurut Sufyan luang tapi sebenarnya ada kegiatan yang bisa Sufyan lakukan, itu Sufyan mau ngapain aja gitu. Gimana menurut kamu? Biar rencana aja dulu, kira-kira rencana Sufyan tuh mau apa aja kayak gitu. Coba sambil di ngomong satu, coba misalnya mau apa menurut Sufyan. Tapi Sufyan ada sedikit kayak mikir dulu. Oke. Dan sudah ada hasilnya. Yang pertama, Sufyan akan mencari kegiatan agar kayak waktu Sufyan itu terpakai lebih positif tuh. Okay. Kayak Sufyan juga mikir kayak Sufyan tuh kayak gini karena kurangnya kegiatan, kayak malas karena tidak ada kegiatan tuh. Oke. Gitu. Nah, Sufyan sekarang mulai sekarang kayak nyarilah kegiatan, dan entah itu apa, kayak di desa Sufyan kayak sedang musim memelihara cupang, budidaya cupang. Sufyan juga kayak mulai sekarang kayak mau nyoba lah nambah kegiatan gitu, sekalian refreshing juga kan, asik, hobi gitu. Bakal nyoba Sufyan nanti ke depannya. Dan yang kedua, kayak Sufyan bakal mencari materi dari berbagai sumber. Jadi kalau guru memberi materi dan Sufyan belum mengerti, Sufyan akan mencari dari sumber lain tuh Bu. Okay. Barangkali di sumber lain penjelasannya kayak lebih rinci gitu Bu. Nah, kedepannya Sufyan akan melakukan hal itu. Kayak dari hal itu juga kan Sufyan bakal mendapatkan kegiatan tambahan tuh Bu. Kayak Sufyan bakal mencari materi lain, entah itu dari YouTube, dari rumah belajar. Nah, insya Allah Sufyan bakal ngelakuin itu. Dan yang ketiga, Sufyan akan kayak nyari teman. Barangkali Sufyan sudah melakukan hal yang kedua tadi, kayak Sufyan sudah baca di YouTube, ya, baca di referensi yang lain ya. Dan Sufyan belum mengerti, kan Sufyan udah punya teman buat ke sekolah tuh Bu. Kan tadi permasalahan Sufyan kenapa nggak malu ke sekolah itu karena Sufyan ngerasa sendiri tuh, kayak takut lah gitu, nggak ada teman diskusi, kayak monoton sama guru gitu. Nah, iya.
Oke, good. Sufyan kayak nanti nyari teman lah, nanya siapa yang belum ngerti dan Sufyan ajak sekolah bareng gitu. Oke, jadi ketakutan itu sudah ada solusinya ya? Iya. Good banget loh. Sebenarnya Sufyan tuh tahu fasilitas yang diberikan sekolah, bahwa beberapa anak boleh ke sekolah untuk konsultasi. Tapi Sufyan merasa takut. Tadi Sufyan katakan untuk kedepannya ketika memang sumber belajar yang lain itu masih membuat Sufyan tidak paham, Sufyan mau cari teman untuk bisa diajak berdiskusi dan bertemu bapak atau ibu guru yang mata pelajarannya dikira sulit, untuk bisa membahas bareng agar rasa ketakutan hanya berdua saja dengan bapak ibu guru. Oh, Sufyan nggak takut sama ibu berdua saja? Kalau sama ibumu kayak udah kenal. Oh gitu. Jadi kalau sama bapak ibu guru mata pelajaran tuh kayak canggung gitu ya? Iya. Oke. Good. Pokoknya sebenarnya bapak ibu guru yang lain juga sama sih seperti ibu. Ketika kamu kan, kalau kamu kan kasih ke ibu masalah yang memang nggak ada jawabannya, 1 tambah 1 sama dengan 2 kan, ini kan kita sama-sama, ibu hanya membantu kamu untuk keluar dari sini mendapat solusi yang kamu ciptakan sendiri ya. Kalau bapak ibu guru di sana tetap sama aja, kamu kan punya masalah tentang misalnya tentang matematika lah ya, tentang limit atau tentang peluang misalnya gitu. Kalau kamu belum bisa menemukan jawabannya, pasti bapak ibu guru tetap akan mengajari sampai kamu bisa. Jangan khawatir, kayak gini aja nggak bisa, itu hilangkan itu. Karena bapak ibu guru tuh senang kalau kamu yang tadi datang nih, saya mau ke Pak bahasa matematika, Pak saya nggak ngerti ini Pak sama sekali, bisa nggak Pak bantu gitu. Bapak ibu guru akan senang ketika kamu, oke Pak, saya sudah ngerti, terima kasih ya Pak. Itu senang loh. Kayak sekarang ibu tadi ya, Sufyan melemparkan, Bu, aku tuh lagi begini. Terus ibu cuma nanya, terus apa yang dirasa? Terus bagaimana? Semua kan yang mencurahkan Sufyan. Ibu cuma mau ngulang dan menguatkan, ya enggak? Ternyata Sufyan punya potensi itu, potensi untuk bisa menyelesaikan masalah Sufyan sendiri. Hanya saja apa tadi Sufyan udah bilang, Iya. mau atau Tidak. nah itu masalahnya adalah di situ, mau atau tidak Sufyan bergerak gitu ya. Gimana, udah lega belum? Udah lega sih, kayak Oke. Sufyan sekarang udah tahu bakal ngapain. Oke, good. Udah tahu Sufyan masalahnya apa dan bakal ngapain, dan Sufyan akan melakukan itu tuh. Oke, siap. Jadi ini ya, apa ada kelegaan tersendiri ya. Oke. Kayak Sufyan juga lega karena ada orang yang mengerti masalah Sufyan tuh. Oh, alhamdulillah. Iya. Pokoknya intinya Sufyan jangan khawatir. Ibu di sini, teman-teman BK yang lain juga, kalau kita konseling ini kita punya asas kerahasiaan Sufyan, di mana kita akan menjaga semua yang tadi kita bicarakan itu tidak diketahui oleh orang lain, di mana kita juga menjaga identitas kamu, masalah kamu ke siapapun. Jadi Sufyan nggak usah khawatir juga kalau lain kali pengen bercerita, oh nanti Bu Dewi ember, Bu Dewi nanti cerita-cerita ke yang lain nih gitu. Insya Allah kami bekerja secara profesional dengan asas-asas itu, sehingga menjaga semua. Kan ini pastinya juga ada hal-hal yang tidak ingin orang tahu kan tentang Sufyan secara mendetail. Insya Allah kami akan menjaga asas itu, asas kerahasiaan, sehingga apapun yang tadi Sufyan dan ibu katakan, yang Sufyan katakan ke ibu itu bisa terjaga. Jadi, oke. Kalau tadi sebelum kesini ibu tanya perasaan Sufyan dari 1 sampai 10, rasa aduh aku punya masalah banget nih, sebelum kesini Mas ada di nomor berapa? 1 itu paling rendah, 10 itu paling tinggi. Ada di angka berapa sebelum kita ngobrol? 7,5 sih. Oh, 7,5. Iya, soalnya Sufyan juga suka mikir tuh,
ih kok saya kayak gini. Oke, gitu. jadi agak berat gitu Iya, ya. Bu, kayak Oke. cuman kayak gini tapi kayak cuma mikir doang, kayak Nggak pengen ada. nyesal tapi Oke. kayak nggak mikir kayak tadi mau ngapain tuh. Bu. Oke. Oh, luar biasa. Iya, Bu. Sekarang setelah ngobrol, nih, tahu solusinya. Iya, Bu. 1 sampai 10 berapa nih ranknya? Udah di angka berapa? Di angka 2, Bu. Di angka 2. Iya. Oh, terima kasih. Sufyan sudah luar biasa loh. Iya, Bu. Ada perubahan ya. Alhamdulillah. Itulah salah satu manfaat kita bercerita. Jadi diulang ya, dengan masalah-masalah ataupun dengan permasalahan yang tadi Sufyan sudah lontarkan ke ibu, bahwasanya Sufyan punya masalah A tentang penurunan semangat belajar, terus akhirnya jadi dimarah juga, nilainya merosot juga, dimarahin orang tua dan sebagainya. Dan sudah kita bahas, Sufyan tahu kenapa bisa begitu, tahu juga kalau sudah begitu solusinya harus apa, dan tadi sudah ditulis oleh Sufyan. Nanti ibu akan ketik ulang, lalu ibu akan kirim ke Sufyan ya, agar menjadi pengingat. Oke. Nah sekali nih, tadi dari sebelum ke sini 1 sampai 10 tingkat beratnya itu ada di 7,5. Setelah kita ngobrol, ibu ngobrol dengan ibu, Sufyan dan sebagainya, ternyata sudah di angka 2, itu luar biasa. Ibu bangga banget. Pokoknya berterima kasih kepada Sufyan, bahwasanya Sufyan mau merubah gitu loh. Ya. Hidup itu pilihannya cuma 2, mau enggak, maju mundur, ya enggak, kanan kiri. Kalau kamu bisa memilih salah satu dan bisa mempertanggungjawabkannya, Sufyan, ibu pasti yakin kalau kamu bisa sukses ke depan. Apalagi dengan semangat Sufyan belajar yang sangat luar biasa, kita jangan pernah underestimate atau tidak percaya diri. Orang-orang seperti kita tuh bisa menjadi orang-orang yang hebat ya. Tetap semangat ya. Jadi ibu nanti tunggu 1 minggu ini kan, berarti minggu depan Sufyan sudah mau PAS. Berarti dari sekarang sudah harus terapkan apa yang sudah Sufyan tulis ya, agar nanti PAS nilainya tidak seperti PTS kemarin ya, yang sangat anjlok. Ingat, di kelas 12 nilai itu penting untuk bisa kamu masuk universitas tanpa tes ya. Semangat, pertahankan belajarnya, jangan sampai kalah sama rasa malas. Sufyan sudah luar biasa. Oke, menurut ibu kita sudah lama banget nih, udah lebih dari 45 menit pembicaraan kita. Menurut ibu cukupkan sampai di sini. Semoga Sufyan mendapat kepuasan dari jawaban ataupun dari sedikit bantuan-bantuan dari ibu. Intinya itu Sufyan, ibu terima kasih. Pulangnya nanti hati-hati, salam buat orang tua, dan tetap jaga kesehatan, nggak boleh lalai dengan protokol kesehatan ya. Ada yang mau disampaikan lagi? Saya mau menyampaikan terima kasih banyak Bu, karena sama-sama. Saya rasa emang ini anugerah dari Tuhan. Saya diarahkan ke ruang BK. Kayak selama ini saya berpikir kayak saya kok kayak gini gitu ya, saya kok gini-gini amat, saya kok nurun. Tapi setelah kesini saya seketika mendapatkan solusinya. Aduh, gitu, aku merinding banget. ketika saya kayak punya langkah ke depan mau kayak gimana, punya solusi, dan saya juga udah gak sabar kayak besok mau melakukan apa yang saya dapat pada hari ini tuh. Kayak mau menerapkan gitu. Pokoknya itu Iya. jangan segan buat WhatsApp ibu WhatsApp aja kalaupun memang ada yang ingin disampaikan ya. Terima kasih Sufyan, selamat sore, hati-hati di jalan ya. Iya, betul. Udah, itu Udah, aja. iya. Ibu mohon maaf kalau tadi ada kata-kata yang memang tidak berkenan atau ada kata-kata yang menyakiti hati Sufyan. Iya. Oke, terima kasih. Selamat sore. Iya.